Sering denger kan, Bitcoin itu kayak benteng digital. Tapi, apa sih yang bikin temboknya setinggi itu? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas 3 lapis pertahanan fundamental yang bikin keamanan Bitcoin itu ya hampir mustahil ditembus. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup gila. Gimana caranya kita menciptakan properti digital yang bisa awet, katakanlah 10.000 tahun? Di dunia nyata, kita punya emas, kita punya tanah yang bisa bertahan ribuan tahun. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita bikin hal serupa di dunia digital? Sesuatu yang nilainya tuh nggak bergantung sama satu perusahaan atau pemerintah doang. Nah, untuk bisa membangun harta karun digital yang tahan banting kayak gitu, ada 2 syarat yang nggak bisa ditawar. Pertama, integritas. Maksudnya, aturannya itu harga mati, nggak bisa diubah-ubah seenaknya. Kalau dibilang 21 juta koin, ya harus tetap 21 juta. Titik. Kedua, daya tahan. Jaringannya harus hidup terus, 24/7 dan kuat ngelawan serangan apapun. Dan ini dia lapisan keamanan pertama dan yang paling dasar dari Bitcoin. Ini bukan soal kode canggih atau kriptografi yang rumit loh. Justru, ini sesuatu yang sangat-sangat fisik, energi mentah. Kita sebut saja ini perisai energi. Kutipan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini justru inti dari lapisan keamanan pertama Bitcoin. Jaringan ini bukan cuma sekedar pakai energi, dia adalah pelanggan terbaik di seluruh dunia. Dan semua ini dasarnya cuma satu, insentif ekonomi yang wow, nggak ada tandingannya. Coba lihat angka ini deh, 40 sen per kilowatt jam. Ini adalah potensi untung yang bisa didapat penambang Bitcoin dari tiap unit listrik yang mereka pakai. Angka ini jauh banget di atas apa yang bisa dibayar sama pabrik atau industri lain. Jadi ya, wajar aja kalau Bitcoin jadi pelanggan impian buat semua produsen energi di dunia. Coba kita bandingin deh sama pusat data biasa, kayak punya Google misalnya. Mereka kan butuh lokasi yang strategis, pasokan listriknya harus super stabil. Nah, penambang Bitcoin itu beda banget. Mereka jauh lebih fleksibel, mau ditaruh di mana aja bisa. Dekat gunung berapi di El Salvador, atau bahkan di kutub utara sekalipun. Mereka juga nggak masalah kalau sumber energinya kadang nyala, kadang mati. Nah, fleksibilitas inilah yang bikin Bitcoin itu jadi semacam baterai moneter atau peredam kejut buat jaringan listrik. Mereka bisa menyerap semua energi berlebih, misalnya dari tenaga angin atau matahari pas lagi kencang-kencangnya. Tapi pas jaringan lagi butuh daya lebih, mereka bisa langsung mati dalam sekejap, tanpa drama, tanpa masalah. Jadi, ini poin kuncinya. Insentif ekonomi yang super kuat ini secara otomatis mengubah seluruh industri energi jadi sekutu, jadi pelindung Bitcoin. Kenapa? Ya karena para produsen energi ini punya kepentingan langsung buat mastiin jaringan Bitcoin tetap aman dan jalan terus. Soalnya itu pelanggan terbaik mereka. Oke, itu tadi lapisan energi. Sekarang kita naik ke lapisan kedua. Punya banyak energi aja ternyata nggak cukup. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya energi mentah yang segitu banyaknya diubah jadi keamanan digital yang terarah dan fokus? Nah, jawabannya ada di teknologi. Kita kan sering banget dengar ya kalau Bitcoin itu dilindungi sama dinding energi yang raksasa banget yang bikin susah diserang. Iya, itu benar sih. Tapi itu baru setengah dari ceritanya. Karena ini bukan sekedar dinding energi biasa. Ini adalah dinding energi yang terenkripsi. Maksudnya apa? Energi itu nggak bisa langsung dipakai. Dia harus ngelewatin gerbang super khusus, yaitu perangkat keras super canggih yang kita kenal sebagai ASIC. Nah, inilah yang menciptakan dinding teknologi, lapisan pertahanan kita yang kedua. Grafik ini nunjukin seberapa gilanya perlombaan teknologi ini. Coba lihat, penambang S19 yang modern itu 5 kali lebih efisien dibanding model S9 yang lebih tua. Artinya apa? Buat bisa ikut main, kamu nggak cuma butuh energi yang murah, tapi juga harus punya teknologi yang paling mutakhir. Ini yang bikin dinding teknologinya jadi makin tinggi, makin tebal setiap tahun. Jadi, seiring berjalannya waktu, fokus keamanan jaringannya itu udah bergeser. Kalau dulu, mungkin ini soal siapa yang punya akses energi paling banyak. Tapi sekarang ini makin bergeser ke siapa yang punya teknologi penambangan paling canggih. Dan ini menciptakan sebuah siklus yang keren banget. Siklus yang terus memperkuat dirinya sendiri. Permintaan untuk Bitcoin yang tinggi itu memicu persaingan sengit antar perusahaan teknologi buat bikin chip penambang terbaik. Hasilnya, jaringan jadi lebih aman dan teknologinya pun jadi makin canggih. Semuanya saling menguatkan. Oke, lanjut ke lapisan ketiga. Di sini, kita bakal lihat gimana infrastruktur fisik Bitcoin yang nyata itu memaksanya buat turun gunung dan terlibat di dunia nyata. Dunia yang penuh politik. Gini,
Anda nggak bisa dong nyalain fasilitas 150 megawatt diam-diam. Nggak mungkin. Ukuran fasilitas penambangan yang masif dan butuh izin itu justru sebuah fitur, bukan kelemahan. Kenapa? Karena ini memaksa para penambang untuk kerjasama, membangun hubungan, dan berinvestasi di komunitas lokal. Ini bikin mereka punya kepentingan langsung untuk menjaga stabilitas di tempat mereka beroperasi. Ini juga menciptakan sebuah teori permainan geopolitik yang menarik banget. Kalau satu negara misalnya melarang penambangan, seperti yang dulu dilakukan Tiongkok, jaringannya nggak bakal mati. Sama sekali nggak. Justru kekuatan komputasi itu cuma pindah ke negara lain yang lebih ramah. Dan ini kan menciptakan peluang ekonomi raksasa buat negara-negara tersebut. Jadi ini kayak permainan di mana kalau kamu melarang Bitcoin, kamu malah merugikan diri sendiri. Persis seperti yang dibilang kutipan ini. Ketika sebuah negara punya tambang Bitcoin, tiba-tiba mereka punya sesuatu yang berharga untuk dilindungi. Ada pendapatan pajak yang masuk, ada lapangan kerja baru, ada investasi. Nah, ini secara alami mendorong mereka untuk menciptakan lingkungan politik yang stabil dan bersahabat. Tanpa disadari, pemerintah pun jadi sekutunya. Nah, jadi gimana ketiga lapisan ini bekerja bareng-bareng? Ternyata mereka menciptakan sebuah sistem yang dinamis, yang terus-menerus, dan secara otomatis memperkuat dirinya sendiri. Kalau kita ringkas, begini cara benteng ini dibangun. Pertama, Bitcoin mengubah energi mentah jadi perisai keamanan. Kedua, perisai itu diperkuat lagi pakai teknologi paling canggih. Dan ketiga, benteng ini ditancapkan kuat-kuat di dunia nyata melalui aliansi politik. Setiap lapisan dibangun di atas lapisan sebelumnya, saling mengunci. Jadi, pada akhirnya kita bisa melihat keamanan Bitcoin ini sebagai sebuah sistem yang hidup, yang berevolusi. Dia nggak kaku, nggak statis. Justru, serangan dan persaingan malah bikin dia jadi lebih kuat. Kenapa? Karena dia terus-menerus beradaptasi untuk mencari kombinasi paling efisien antara energi termurah, teknologi tercanggih, dan dukungan politik terbaik di seluruh penjuru dunia. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang jauh lebih besar. Coba pikirkan, model keamanan Bitcoin ini kan nggak bergantung pada senjata, paksaan, atau kekerasan. Sama sekali nggak. Model ini bergantung pada insentif, produksi, dan persaingan sukarela. Pertanyaannya sekarang adalah, apa implikasi yang lebih luas bagi peradaban kita dari sebuah sistem global yang memaksa semua orang untuk bersaing menggunakan akal dan produksi, bukan lagi paksaan dan kekuatan?